Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, segenap jamaah pengajian Ahad Pon, Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang kami muliakan, terlebih kepada segenap takmir masjid, beliau Bapak Waskito Haji Waskito yang kami muliakan, Bapak Haji datang yang kami muliakan, dan juga mohon maaf tanpa mengambil sama taklim kepada para tokoh masyarakat, para imam masjid yang kami muliakan, yang kami hormati, terlebih salam istimewa, salam taklim dan masyarakat kepada para bapak ibu hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mempertemukan kita kembali dalam majlis yang insyaallah berkah ini. Insyaallah saya bertemu, selama saya hidup saya bertemu dengan panjenengan sebagai dalam keadaan sehat, kemudian di dalam ketaatan, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Semoga kelak di akhirat juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa An Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh sahabat yang bernama sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Lebih populer dengan sahabat Abi Dzar. Nama beliau itu sebenarnya bukan Abi Dzar. Abi Dzar itu adalah julukan. Jadi manakala kita jumpai di nama-nama orang Arab kok ada bahasa Abi, Abu, itu bukan nama asli, nama julukan seperti itu. Nama asli dari beliau adalah sahabat yang bernama Jundub bin Janadah. Sahabat Jundub, ayahnya bernama Janadah, seperti itu ya. Beliau termasuk orang deretan orang-orang teristimewa di hadapan Nabi, karena beliau termasuk orang yang mendapatkan urutan kelima, orang yang masuk Islam bersamaan dengan para sahabat-sahabat al-muhajirun al-awwal, generasi pertama. Jadi benar-benar merasakan perjuangan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita, anna nasan min ashabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qalu lin-nabi. Satu ketika ada sekelompok golongan para sahabat yang datang sowan di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui sahabat ini adalah sahabat dari kaum Muhajirin, al-fuqara'il muhajirin, orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah menuju Madinah dalam keadaan fuqara, dalam keadaan fakir. Artinya kurang dari sisi ekonomi. Mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, zahabat ahlud dusuri bil ujur. Mereka curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, zahabat ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasul, para saudagar kaya, orang-orang yang berharta, mereka telah menggapai pahala yang sangat besar sekali. Di sini ada kecemburuan. Ya, orang-orang fakir ini merasa apa? Cemburu terhadap orang-orang penduduk Madinah yang mengikuti terhadap Rasul, kemudian mereka ikut mengamalkan terhadap syariat-syariatnya Allah, tapi mereka memiliki sebuah kelebihan. Apa itu kelebihannya? Yaitu memiliki harta benda yang kemudian diinfakkan di jalan Allah. Kemudian sahabat itu melanjutkan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya ini, mereka ahli sedekah. Mereka menginfakkan hartanya sepenuhnya. Ada yang sampai puluhan bahkan ratusan unta diinfakkan untuk di jalan berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung ini. Tapi untuk urusan ibadah, mereka sholat yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita. Kalau sholat, mereka sholatnya sama dengan kita para fuqara. Jadi ada kecemburuan dari sisi beribadah. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kalau sholat mereka ikut sholat, kalau
puasa mereka ikut puasa. Tapi kalau mereka sedekah, mereka infakkan hartanya di jalan Allah, kami para orang-orang fakir itu tidak memiliki hal itu. Jadi saya merasa cemburu. Jadi cemburu di dalam apa? Di dalam ketaatan. Itu menunjukkan betapa tingginya rasa perhatian terhadap agama di zaman dahulu, di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bersedekah, ya, bersedekah bi fuduli amwalihim dengan harta-harta mereka. Mereka punya kekayaan, mereka punya perkebunan, mereka punya peternakan, semua banyak yang diinfakkan di jalan Allah. Sementara kami para orang-orang fakir itu merasa kalah saing dengan mereka. Jadi kalah saing dalam urusan apa? Dalam urusan beribadah. Kemudian dengan sangat bijaksana Nabi menjawab, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ketahuilah, bukankah Allah itu telah memberikan kepada kalian semua sesuatu yang pahalanya sama, bahkan bisa melebihi terhadap sedekah. Ini hebatnya Nabi, memberi sebuah solusi yang sangat luar biasa, ya, memberi kabar gembira kepada para fuqara wal masakin, menenangkan sekaligus menenteramkan hati mereka yang merasa gelisah. Gelisah bukan karena mereka tidak bisa menggapai dunia dan seisinya, bukan karena mereka tersaing dalam urusan dunia, tapi mereka merasa gelisah, merasa susah karena apa? Karena mereka tidak bisa menggapai, tidak bisa menyamai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Nabi menyebutkan innalakum bikulli tasbihatin shadaqah. Ketahuilah bahwa setiap tasbih yang dilantunkan dari lisanmu itu bernilai shadaqah. Kalau kamu tidak mampu untuk shadaqah, lisan kamu digunakan untuk bertasbih, baca subhanallah, subhanallah, itu juga termasuk bagian daripada shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap shadaqah yang dilantunkan dari lisan itu juga bagian dari shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap bacaan hamdalah itu juga bagian daripada shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap bacaan tahlil, bacaan la ilaha illallah yang terucap dari lisan itu juga pahalanya sama dengan shadaqah. Wa amrin bil ma'ruf shadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah terhadap kemungkaran itu juga bagian daripada shadaqah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan engkau punya istri yang kemudian istri diperlakukan dengan baik sampai engkau menggauli, ya, menggauli bersama dengan istrinya, itu juga terhitung shadaqah. Jadi Nabi menggambarkan jalan kebaikan itu sangat mudah sekali, sangat sederhana sekali, segala sesuatu itu bisa bernilai pahala. Nah ini bersama dengan istri, ya, tidur bersama dengan istri itu juga terhitung shadaqah. Dan sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Nabi, bagaimana ketika menggauli istri kok terhitung sedekah? Padahal itu dalam rangka melampiaskan syahwat, kok dihitung sedekah? Nabi menjawab, qala ara'aitum law wada'aha fil haram akana 'alaihi wizrun. Coba kamu angan-angan, kamu perhatikan. Kalau seandainya kamu melampiaskan syahwatmu tapi tidak di tempat yang halal, kira-kira di situ dosa atau tidak? Akan alaihi wizrun. Itu ada wizrunnya atau tidak? Ada dosa atau tidak? Kalau melampiaskan syahwat tidak di tempatnya, tidak lewat ikatan pernikahan yang sah. Tentunya ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Tentunya apa? Begitu juga ketika melampiaskan atau menyalurkan syahwatnya di jalan yang dilegalkan secara syariat, tentunya itu juga bernilai pahala. Fakadzalik idza wada'aha fil halal kana lahu ijwan wa kana lahu ajrun. Begitu juga ketika disalurkan terhadap sesuatu yang halal tentunya bernilai pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berangkat dari hadis ini ada banyak sekali, ya, penjelasan ataupun hikmah-hikmah bahwa jalan menuju kebaikan itu sangat lebar sekali. Ya, di sini para sahabat itu sangat antusias dalam melakukan ketaatan. Mereka ada penyesalan ketika mereka itu tersaingi, tapi dalam urusan apa? Urusan akhirat. Ini agak terbalik dengan kita, ya. Kalau kita hidup di zaman sekarang itu kalau ada yang menyaingi dari unsur ibadah kita merasa biasa saja, tapi kalau urusan dunia kok tersaingi, hati kita merasa tidak nyaman. Itu berarti kebalikan kalau dibandingkan dengan sahabat di zaman dahulu. Yang di sini disebutkan anna abwabul khair wasi'ah, bahwa jalan
menuju kebaikan itu sangat banyak sekali. Ya, ketika menggunakan jalur sedekah itu tidak bisa, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah itu tidak bisa. Ada jalan-jalan yang lain, semisal dengan zikir. Bahkan zikir itu kalau kita perhatikan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu pahalanya kan lebih besar. Ya, Allah menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun. Harta, benda, anak, perhiasan itu adalah zinatul hayatid, hanya bersifat perhiasan dunia yang bersifat. Wal baqiyatus shalihat, al baqiyatus shalihat itu para pakar tafsir menyebutkan al-muradu bil baqiyatis shalihat wa hiya qaulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu, ungkapan atau ucapan puji-pujian tasbih mengagungkan terhadap Allah, bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu khairun 'inda rabbik, di sisi Allah pahalanya akan lebih besar. Kalau melirik terhadap ayat yang lain Allah juga menyebutkan wala dzikrullahi, bahwa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hatinya selalu terpaut kepada Allah itu akbar, dari sisi pahalanya itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikutip sebuah hadis, ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat oleh Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Ma min yaumin la lailatin wa la sa'atin illa lillahi fiha shadaqah yamudullahu biha 'ala man yasha'u min ibadihi." Tidak ada satu hari ataupun satu malam kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seorang hambanya untuk digerakkan hatinya bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan. Jadi ada seseorang kemudian hatinya tersentuh, hatinya tergerak untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu merupakan satu anugerah, satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya amal baik itu pasti berawal dari keinginan. Nah, yang namanya minnah atau anugerah dari Allah itu diawali dari niat yang disertai dengan sebuah tindakan. Ketika seseorang di hatinya tersentuh, ya, tergerak untuk melakukan kebaikan, hatinya tergerak, itu hakikatnya yang menggerakkan itu siapa? Menggerakkan itu Allah. Tiba-tiba di dalam hati nurnya saya mau sedekah, saya mau menyisihkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Itu pertama yang menggerakkan itu adalah Allah, dan itu merupakan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah. Tapi ada yang lebih besar lagi dari kehendak hati untuk berbuat baik berupa sedekah. Yaitu terusan hadis itu, wa ma manallahu ala 'abdihi mislu ayyulhimahu dzikrah. Dan tidak ada satu anugerah yang lebih besar daripada hanya sekedar menginfakkan hartanya di jalan Allah, yaitu seseorang yang hatinya digerakkan untuk ingat kepada Allah. Itu juga berawal dari keinginan hati ingin zikir kepada Allah. Segala sesuatunya, perbuatan baik apapun pasti di situ diawali dengan niat. Contohnya kita mau melakukan pengajian semacam itu, pasti jauh-jauh hari sudah punya cita-cita saya mau ngaji, kan seperti itu ya. Nah, begitu juga semua perbuatan baik itu yang paling utama, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala hati seseorang digerakkan untuk ingat kepada Allah. Memang kalau sekilas ingat kepada Allah itu ya ringan, ya, tapi dalam realitanya itu sedikit yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hatinya selalu terpaut kepada Allah, itu sedikit dalam hakikatnya. Makanya di sini Nabi Muhammad menyebutkan sebuah anugerah, ya, sebuah pemberian dari Allah yang luar biasa manakala hati kita digerakkan oleh Allah untuk zikir, untuk ingat, untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sedekah dan zikir dalam hadis ini itu konteksnya itu lebih utama zikir. Karena Nabi menyebutkan wa ma manallahu ala 'abdihi misla ayyuhimahu dzikrah. Tidak ada yang lebih utama dari pemberian Allah seperti halnya seseorang hatinya yang digerakkan untuk berzikir. Sekalipun dalam realitanya seseorang itu ya lihat kapasitasnya. Kalau memang seseorang tersebut itu dia mampu untuk bersedekah, tentu hal yang paling utama dilakukan darinya itu adalah apa? Bersedekah. Kalau secara garis besarnya zikir dan bersedekah pahalanya besar mana kira-kira? Sama ya. Ya tinggal dilihat dari sudut mana ya. Kalau dilihat dari sisi manfaatnya itu ya lebih banyak sedekah. Karena sedekah itu di samping manfaat untuk dirinya sendiri, manfaat kepada orang lain. Apa yang sekira manfaatnya itu lebih banyak, maka di situ nilai pahalanya juga semakin banyak, ya. Secara analisanya semacam
itu. Tapi dalam konteks di sini Nabi memberikan sebuah kabar. Ini ditujukan untuk orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin. Jadi kita harus bisa cerdas untuk memposisikan diri. Kalau zaman dahulu orang miskin itu seandainya mereka itu mampu untuk sedekah, pastinya mereka nggak akan sedekah. Cuman karena melihat situasinya tidak memungkinkan, akhirnya Nabi membuat satu alternatif. Kamu berzikir itu pahalanya sama dengan apa? Dengan sedekah. Jangan kemudian dibalik. Orang kaya kemudian ya udah, kayaknya ada yang sama daripada sedekah. Saya tak ambil yang pikir saja, itu tidak sesuai dengan porsinya seperti itu ya. Jadi di sini intinya Nabi ini ingin memberi kabar bahwa jalan menuju kebaikan, jalan-jalan untuk menggapai ridhonya Allah itu sangat luas sekali, sampai sesuatu yang kadang tidak terbesit di pikiran seseorang. Ini disebutkan oleh Nabi. Contohnya di sini adalah apa? Menggauli istrinya. Siapa yang tidak suka seperti itu ya? Tidur bersama dengan istrinya, menggauli itu kan sesuatu yang membahagiakan. Bahkan di situ melampiaskan syahwatnya. Itu juga bernilai pahala. Bernilai pahala. Sesuatu yang sudah menyenangkan bernilai pahala. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala, bahkan sesuatu yang kadang tidak terbesit di pikiran kita seperti itu. Kemudian dari hadis tadi setelah Nabi menjelaskan tentang alternatif ya untuk menandingi orang kaya seperti itu ya, dari hal beribadah ya, itu ada juga tadi Nabi mengatakan wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan itu juga termasuk bagian dari sedekah. Nanti menyebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap sesuatu yang bernilai ma'ruf, ada ajakan untuk kebaikan, itu juga bernilai sedekah. Kalau kita perhatikan, sedekah itu apa? Sedekah itu memberi kebaikan, memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Manfaat, kalau kita perhatikan bahasa manfaat itu ya bermacam-macam. Uang itu manfaat, nasihat juga manfaat. Cuman kalau uang materi itu sesuatunya tampak, seperti itu ya, sesuatunya tampak. Tapi kalau ajakan untuk kebaikan, sebenarnya manfaatnya lebih besar daripada harta. Kalau sudah dimanfaatkan habis. Tapi kalau manfaat berupa nasihat-nasihat itu akan selalu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau orang disuruh milih, dikasih uang sama diberi nasihat, pilih mana kira-kira? Pilih uang ya, karena orang itu memang sesuai apa yang disebutkan oleh Allah, wa khuliqal insanu min ajal. Seseorang itu cenderung lebih suka hal-hal yang bersifat langsung bisa dimanfaatkan, bersifat sekarang bisa dimanfaatkan. Ya, uang kan langsung bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau nasihat, apalagi untuk senantiasa takwa, bersabar, bersyukur, ya itu sebagai senjata, padahal yang bagus untuk apa? Untuk bekal kita hidup di akhirat nanti. Tapi tidak banyak yang bisa menerima seperti itu. Tapi pada intinya, amar ma'ruf nahi munkar itu juga bagian daripada sedekah. Bahkan kita sebagai umatnya Nabi mendapatkan derajat tertinggi dibanding dengan umat-umat yang lain. Itu karena apa? Ya karena kita mengambil bagian ini, yaitu bagian amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dalam Al-Quran yang sangat masyhur Allah menyebutkan kuntum khaira ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kita semua itu dinobatkan oleh Allah sebagai khairu umat, sebagus-bagusnya umat kalau dibandingkan umat-umat yang lain. Kenapa kalau dibandingkan dengan umat yang lain kita ini terbaik? Ya karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kita mengedepankan konsep menyebarkan kebaikan dan juga senantiasa menghilangkan kemungkaran ataupun kemaksiatan. Kalau kita telah umat-umat terdahulu itu mereka dibinasakan sebagian ya, dibinasakan oleh Allah, itu dilaknat oleh Allah itu karena mereka itu asyik dengan ibadahnya sendiri tapi tidak peduli terhadap yang lain. Yang lain tidak melakukan ma'ruf, biarkan saja. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang terdahulu sebelum kita ya, umat-umat terdahulu sebelum kita itu dilaknat oleh Allah. Maksud dari dilaknat itu adalah apa? Dicabut sifat rahmatnya Allah. Allah tidak memberikan kasih sayangnya. Allah tidak akan memandang dengan pandangan kasih sayang. Itu karena apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yaitu karena mereka melakukan satu bentuk kemaksiatan. Ditambah lagi terusan ayat itu kanu gimana? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Ada kemungkaran dibiarkan saja. Padahal tidak semua melakukan munkar, ya. Banyak umat-umat terdahulu melakukan ketaatan, tapi tidak peduli. Itu merupakan tanggung jawab kita semua. Kita harus mempunyai jiwa untuk menyebarkan kebaikan. Di samping itu juga bernilai sedekah, bernilai kebagusan. Kita menasihati orang lain, menasihati sesama muslim itu
sedekah. Sebenarnya ada banyak sekali amalan-amalan yang di situ setara dengan sedekah. Ya, ini untuk memberikan kabar gembira kepada para fuqara wal masakin bahwa jalan menuju kebaikan yang bernilai sedekah itu banyak sekali untuk bisa menandingi atau berarti bersaing boleh atau tidak. Berangkat dari hadis ini, bersaing dalam kebaikan sangat bagus sekali. Ya. Di sini para sahabat fuqara al-muhajirin itu merasa cemburu. Seperti itu merasa cemburu. Tapi pada akhirnya karena memang jiwa semangat dalam beribadah para sahabat itu sangat luar biasa. Itu sahabat ini ngangguk lagi. Fuqara al-muhajirin ini dia kemudian sambat lagi kepada Nabi Muhammad setelah beliau mengatakan diberi bocoran sama Rasul, aku kalau ingin kan baca takbir yang banyak, tasbih yang banyak, amar ma'ruf nahi munkar itu setara, bahkan bisa menandingi dari pahalanya sedekah. Beberapa hari kemudian seperti itu, fuqara al-muhajirin datang lagi di hadapan Nabi seperti itu. Wahai Rasul, mereka telah mendengarkan, jadi bocor ini rahasianya ini bocor bukan bermaksud rahasia karena namanya kebaikan tidak boleh disembunyikan seperti itu pada ujungnya pada akhirnya pasti akan sampai juga di telinganya orang-orang kaya. Ini ternyata mereka juga mendengarkan apa yang didakwakan jangan kepada kami para fuqara muhajirin seperti itu Mereka akhirnya berzikir sebagaimana kami berzikir. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar sebagaimana kita amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita tetap tidak bisa sedekah ini seperti itu Akhirnya Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Memang demikian itu fadlullah, anugerah dari Allah yu'tihi may yasha, di mana anugerah ini akan diberikan kepada Allah may yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki. Kalau bahasa sederhananya jenis pesten sampean seperti itu bahasa sederhananya seperti itu. Tapi paling tidak itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa orang-orang terdahulu, betapa para sahabat itu sangat semangat sekali dalam melakukan ketaatan. Sebenarnya ada hadis yang di sana itu menyebutkan, Nabi menyebutkan, ini disebut dalam kitab Risalah Mawanah ada sebuah hadis, karena hadisnya sangat panjang jadi saya tidak hafal hadisnya. Tapi dari kesimpulannya hadis itu menyebutkan bahwa orang itu terbagi menjadi 4. Ada orang dia memiliki harta benda, kemudian harta bendanya diinfakkan di jalan Allah seperti itu Kemudian dia punya ilmunya disebarkan dalam rangka menyebarkan kebaikan seperti itu. Ada juga orang yang miskin, kemudian melihat ada orang kaya seperti itu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu ada orang alim, ada ulama yang menyebarkan ilmunya karena Allah. Seandainya saya punya harta sebagaimana orang kaya itu, kemudian saya memiliki harta, saya akan menginfakkan sebagaimana orang itu menginfakkan di jalan Allah. Seandainya saya punya ilmu banyak, saya akan menyebarkan ilmu sebagaimana ulama itu menyebarkan. Jawabnya Nabi, kedua orang itu pahalanya sama. Kemudian ada lagi 2 golongan. Yang satu, orang memiliki harta yang banyak, kemudian hartanya ditasarufkan tidak di jalan Allah untuk sebagai wasilah kemungkaran ataupun kemaksiatan. Uangnya dihambur-hamburkan, uangnya digunakan untuk kemaksiatan. Kemudian ada orang yang tidak punya uang, orang yang fakir, kemudian dia di dalam hatinya punya ham, punya cita-cita, punya niat. Seandainya saya punya uang yang banyak seperti hanya orang itu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya akan gunakan uang itu untuk beli ini, beli itu, tapi tasarufnya itu tidak dalam kebaikan. Nabi menyebutkan kedua orang itu dosanya juga sama. Berangkat dari ini, kemudian Nabi mengatakan niatul mukmin khairun min amali, bahwa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maksudnya bagaimana? Kadang seseorang itu tidak punya harta yang cukup seperti itu dia punya niat, saya kalau punya uang yang banyak saya akan menginfakkan di jalan Allah. Tapi setelah Allah memberi dia benar-benar uang yang banyak, belum tentu dia akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Setelah mendapatkan uang banyak, kadang malah meleset, malah berubah niatnya, malah uangnya tidak digunakan sesuai dengan cita-cita awal. Kalau benar-benar keturutan makanya Nabi mengatakan niatnya seorang mukmin itu lebih baik. Kadang ada orang, kalau seandainya saya bisa populer seperti hanya orang itu, kemudian menyalurkan ilmunya dimanfaatkan orang banyak, saya akan seperti hanya orang itu. Tapi kemudian kalau memang benar-benar Allah mengijabah, dia diberi uang yang banyak, dia diberi ilmu yang banyak, belum tentu. Makanya niat itu lebih mudah daripada apa? Daripada mengatakan.
Sebagaimana kisahnya sahabat yang bernama Sa'labah, ya. Dia dulunya ahli ibadah seperti itu. Tapi setelah dia beribadah, tapi dia diberi kekurangan dari sisi ekonomi. Dia meminta kepada Nabi supaya diberi uang yang banyak, diberi harta yang banyak. Nabi yang dalam kapasitasnya beliau mendapatkan wahyu dari Allah mengetahui ini Sa'labah ini kalau diberi harta yang banyak, dia ini kurang dalam taatnya. Nanti kualitas ibadahnya akan menurun, sehingga Nabi tidak menurutinya. Beliau berjanji, kalau saya sudah kaya, saya akan tambah sergap ibadahnya. Saya taatnya kepada Allah itu akan lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi dalam realitanya setelah apa yang dia cita-citakan tercapai, diberi kelebihan harta, ternyata semakin banyak hartanya malah tambah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada beberapa contoh ya bahwa rahmatnya Allah itu begitu luas ya, tidak hanya dalam urusan sedekah saja. Hadis yang senada dengan hadis ini ya, di sini disebutkan wa nafaqatur rajul ala ahlihi wa zaujatihi wa iyalihi sedekah. Nabi menyebutkan bahkan nafkahnya seorang laki-laki yang diberikan kepada keluarganya, istrinya itu sedekah. Terhitung seseorang menafkahi. Ya. Berarti kalau menafkahi itu kan ketika dia sudah mendapatkan uang, kemudian uangnya diberikan kepada keluarganya untuk mencukupinya, itu terhitung apa? Sedekah. Berarti proses daripada untuk mendapatkan uang itu juga bernilai sedekah, bernilai pahala seperti itu. Bagaimana untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa mendapatkan rezeki itu juga bagian dari sedekah. Wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmah tarfa'uha ila fami imra'atihi. Nabi melanjutkan ya, ketika ada seseorang menafkahkan hartanya, kemudian dalam hatinya punya niat semua itu dilakukan untuk menggapai ridhonya Allah, itu illa ujirta 'alaiha. Kecuali hal tersebut juga akan diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta luqmah tarfa'uha ila fami imra'ati. Bahkan ya, al-luqmah satu apa bahasanya ini ya? Satu blokan ini apa? Satu suap ya, satu suap yang diberikan dari suami kepada istrinya itu juga bernilai pahala. Ini sangat menggembirakan bagi orang-orang fuqara ilmu hajirin, ya tentunya kepada kita semua sebenarnya ya, bahwa jalan untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah itu sangat banyak sekali. Termasuk bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita semua ya. Di sini disebutkan bahwa abwabul khair katsirah. Jalan-jalan menuju kebaikan itu sangat banyak sekali. Tidak hanya sedekah saja. Di sini Nabi menyebutkan, diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar juga dalam redaksi yang lainnya. Kalau tadi ini riwayat Imam Muslim ya. Kalau di sini dalam kitab Sahihain yaitu Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda. Nabi menyebutkan laisa min nafsi ibni adam illa 'alaiha sadaqah fi kulli lailatin wa yaumin tala'at fihi syams. Setiap anak Adam itu memiliki hak untuk bersedekah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, min aina lana shadaqatan natasaddaqu biha? Wahai Rasul, cara kita bersedekah itu bagaimana? Kemudian Nabi menjawab, inna abwabal khair lakatsir. Jalan-jalan menuju kebaikan itu sangat banyak sekali. At-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, bacaan la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi munkar, wa tumitul adza 'anil thariq, kemudian menghilangkan sesuatu yang mengganggu ketika kita berjalan ya, wa tasma'ul asam, kemudian ada orang yang tuli kemudian kita berusaha untuk memahamkannya, wa tuhdil a'ma, kemudian ada orang buta yang kemudian kita tunjukkan ke jalan yang benar, wa tadullu al-mustaqil ala. Jadi ada orang bertanya, mohon maaf rumahnya si fulan itu di mana, kemudian kita tunjukkan ya dengan benar. Wa tas'a bi syiddati sabaik ma'alafat al-mustaghis, ada orang yang membutuhkan pertolongan kemudian kita bersegera untuk menolongnya. Fa hadza kulluhu shadaqatun minka ala nafsik. Semua itu bernilai sedekah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Masyaallah ini ya. Jadi ini memotivasi kepada kita semua supaya kita menjadi orang baik, karena orang baik itu selalu dalam kebaikan. Nafasnya itu terhitung sedekah. Kalau sekira-kira kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, ini ada hadis riwayat Tirmidzi, di sini disebutkan takuffu syarraka 'anin nasi fa innaha shadaqah. Kamu tidak membahayakan kepada orang lain, ya. Kamu memberi rasa nyaman kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain, fa innaha shadaqah. Fa
Nah, sodako itu din itu sodako. Makanya orang kalau punya ilmu itu dia diam di rumah itu juga bernilai sodako. Misal begini, ada orang dia merasa dirinya, saya kok setiap berjumpa dengan orang, bertemu dengan orang kok saya belum bisa menjaga lisan saya. Sudah saya hati-hati, kadang masih saja dengan tidak sengaja atau sengaja lisannya mengucapkan ucapan yang sekira menyakitkan hati terhadap orang. Dan kalau itu saya tak di rumah saja, diam. Nah, diamnya dia di rumah merasa bahwa kalau dia berkumpul dengan orang lain itu tidak bisa memberi manfaat, malah akan memberikan kemafsadahan. Diamnya dia di rumah itu bernilai sedekah, bernilai pahala. Wa inda Tirmidzi ada juga hadis riwayat Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kita ketika berjumpa dengan tetangga, dengan saudara, menampakkan raut wajah yang penuh dengan kebahagiaan, ya, penuh dengan senyuman, itu juga dihitung sedekah. Itulah indahnya agama Islam, ya, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kedamaian. Ini bukti bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin yang sesungguhnya itu demikian, ya. Wa ifraduka talwaka fi talwi akhika laka sedekah. Ketika ada seseorang, ini zaman dahulu, ya, ada seseorang kemudian mau mengambil air dari sumur, kemudian kita menolongnya, itu juga bernilai sedekah. Tentunya ini bisa dikembangkan apapun itu, ya, ketika bersifat al-isar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri, itu juga bersifat pahala sedekah. Al-isar fi ghairil ibadah itu ma'bud. Mendahulukan kepentingan orang lain itu sama juga dengan apa? Dengan sedekah. Ini kepedulian sosial yang sangat luar biasa. Misal kita sedang antri atau di fasilitas umum kita mendapatkan fasilitas yang lain tidak, kemudian kita menyempatkan orang lain untuk mengambil kesempatan kita, itu juga bagian daripada sedekah. Tapi ini perlu digarisbawahi bahwa mendahulukan kepentingan orang lain bernilai pahala manakala tidak bersifat kurban, ya, manakala bukan hal-hal yang bersifat ibadah. Maksudnya ibadah ini ibadah yang hubungan antara dia dengan Allah. Kalau urusan hubungan dengan Allah kurban bahasanya itu tidak boleh. Misal kita sholat berjamaah seperti itu, ya, sudah ada shop seperti itu, ya, ada di depan ada shop kosong, kita tidak boleh mempersilahkan kepada yang lain. Kalau ada kesempatan, ya kita yang maju, karena ini berkaitan dengan apa? Dengan ibadah. Kalau dengan ibadah itu tidak baik, malah disebut makruh, ya. Makruh mendahulukan dalam urusan ibadah, ya, mendahulukan orang lain seperti itu. Wa mimma yurshidu ilaihi al-hadis. Ya, di sini banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalam hadis yang ke-25 ini, ya. Yang pertama, bahwa Nabi dalam menyelesaikan masalah ini penuh dengan hikmah, ya. Ada orang bertanya, ya, apa yang ditanya dijawab, kemudian sekaligus memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Kalau jawab ini kayaknya agak mudah, cuman yang sulit itu memberikan apa? Memberikan solusi. Ini Nabi memberi solusi seperti itu, ya. Sehingga banyak harapan-harapan yang muncul dari orang yang bertanya. Mereka bertanya menginginkan bahwa saya ingin mendapatkan pahala yang minimal setara, syukur-syukur yang melebihi daripada pahalanya orang kaya tersebut, ya. Tapi langsung memberikan sebuah solusi di sini, ya. Ada banyak sekali jalan-jalan yang bisa melebihi minimal setara dengan pahalanya sedekah. Sekaligus wa idkhalul busyra 'ala nufus, yaitu memberi rasa bahagia. Ini penting, ya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, yaitu memberi rasa bahagia, memberi rasa bahagia kepada sesama muslim, itu pahalanya luar biasa. Disebutkan dalam satu hadis, Nabi mengatakan afdhalu ibadati ummati idkhalus surur fi qalbil mu'min. Paling utamanya ibadah umatku adalah idkhalus surur, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa nyaman kepada sesama muslim. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa menyimpulkan fadilatul adzkar, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak bisa dipungkiri, ya. Kalau kita perhatikan tadi, ya, secara dinilai dari secara pahala itu dinilai dari secara manfaat. Kalau sedekah jelas manfaatnya lebih banyak. Tapi kalau kita melihat dari banyak Al-Quran dan juga hadis, ya, di sana menjelaskan bahwa zikir kepada Allah itu memiliki pahala yang begitu besar. Seperti itu, ya. Bahkan kalimat-kalimatnya kalau dilantunkan itu sangat sederhana, tapi kalau ditimbang di sisi Allah itu pahalanya sangat besar sekali. Sebagaimana dalam hadis entah keberapa, ya, di dalam
mizan, seperti itu ya, bahwa bacaan hamdalah kita di dalam lisan di lisannya mengucapkan alhamdulillah. Bacaan alhamdulillah itu pahalanya tamlaul mizan, memenuhi terhadap mizan, terhadap timbangan. Padahal amal kita itu kelak di hari kiamat akan ditimbang, ya, akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Ada lagi hadis ya, termasuk ini hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari ya, di penutup dari akhir kitab Bukhari. Imam Bukhari mengutip sebuah hadis, kalimatani habibatani ila rahman saqilatani fil mizan khafifatani ala lisan. Seperti itu ya. Hadis itu menyebutkan bahwa ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, kemudian dua kalimat itu ringan untuk diucapkan di lisan, tapi saqilatani fil mizan, ketika ditimbang itu bobotnya sangat berat sekali. Kemudian Nabi menyebutkan yaitu bacaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil, bacaannya ringan ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tapi ternyata di timbangan kelak di hari kiamat itu sangat berat sekali timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menunjukkan bahwa zikir juga memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu berbagai macam amalan, bentuk ibadah itu yang langsung akan dihadapkan oleh Allah tanpa perantara yang lain itu adalah zikir. Ya, kalau zikir itu nanti pahalanya itu langsung naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa. Di sisi Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, ucapan-ucapan zikir-zikir yang thayyib, yang bagus itu yas'adul, langsung naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung mengangkatnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa pahalanya itu sangat besar sekali. Yang akan memberi pahala itu hanya Allah lah yang tahu. Seperti itu. Kalau amal ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa. Kalau amal saleh itu lewat perantara malaikat, artinya ada catatannya. Catatan sesuatu yang dicatat itu berarti ada batasannya. Tapi kalau langsung di sisi Allah itu tidak dicatat karena saking besarnya pahalanya, saking banyaknya Allah nanti akan memberikan balasan kalau di hari itu. Jadi ya, zikir ini memiliki kedudukan yang khusus ya dari sisi amalan zikir ya, sesuatu yang paling mendekatkan diri kepada Allah itu adalah zikir. Sholat itu juga ya, kenapa sholat itu merupakan satu ibadah yang paling utama karena di sana ada nuansa zikirnya. Sesuai dengan definisi sholat itu sendiri secara lughat itu adalah apa? Ad-du'a, ya, memohon kepada Allah disertai dengan rasa ingat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada dikutip juga ya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga ya. Ada sebuah hadis, ada muhadditsukum bi amrin idza akhadtum bihi adraktum man sabaqakum. Mau enggak kamu saya beri informasi penting? Ketika kamu mengambil bagian ini, ketika kamu mengamalkan apa yang saya anjurkan ini, ya, adraktum man sabaqakum, kamu akan menjumpai, kamu akan mendapati orang-orang terdahulu yang mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau melihat amalan orang-orang terdahulu ini kayaknya kita tidak bisa untuk mengamalkan. Seperti itu ya. Sahabat Utsman bin Affan itu setiap malamnya beliau sholat menghatamkan Al-Quran di dalam rakaatnya. Ini sahabat siapa? Utsman bin Affan. Kalau kita ya seandainya mengamalkan pun kayaknya tidak khatam ya. Ini sudah khatam dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan sholat. Ini sahabat Utsman. Seperti itu ya. Ada lagi ya Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Itu di dalam riwayat Bukhari Muslim itu disebutkan bahwa sholat tahajudnya Nabi itu setiap rakaatnya dalam satu rakaat pertama itu surah Al-Baqarah. Rakaat yang kedua itu surah Ali Imran. Ya, ini lebih ringan kalau dibandingkan sahabat Utsman. Tapi untuk kita ya boro-boro ya. Kita mau sholat malam, bangun malam untuk sholat saja ini sudah istimewa, sudah alhamdulillah istimewa seperti itu ya. Dalam urusan bersedekah, masya Allah ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu hartanya secara keseluruhan diberikan kepada Rasulullah tanpa tersisa. Sampai putrinya yang bernama Asma binti Abi Bakar itu, Abu Bakar ini asalnya orang kaya seperti itu ya, punya anak itu anaknya sampai tidak punya uang karena harta bapaknya yang bernama Abu Bakar ini semuanya diberikan untuk berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam hal puasa, Sayyidah Aisyah seumur hidupnya beliau selalu puasa.
Yaitu sahabat siapa? Sahabat Aisyah. Seperti itu, puasa sunnah maksudnya. Kalau yang wajib ya jelas semua puasa wajib para sahabat ya. Jadi dalam segi amal, dalam segi membaca Al-Qur'an, dalam segi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa. Nah, ini Nabi memberikan sebuah terobosan ya. Kamu mau enggak tak kasih tahu, tak beri amalan, sebuah amalan kalau kamu mau mengamalkan. Kamu sekalipun amalannya sedikit, tapi nanti akan di sini Nabi menyebutkan adrok tuman sabakakum, akan apa ya? Nututi ya bahasanya. Ibaratnya kita jalan itu yang di depan sudah jauh sekali, kita langsung bisa nututi mereka. Apa ya bahasa Indonesia? Mengalahkan ya. Ya nututi itu Pak. Nututi. Kita bisa nututi. Mengejar ketertinggalan kita ya. Walam yudrikum ahadun ba'dan. Kemudian Nabi mengatakan tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli sholatin salasan wa salasin. Amalan itu adalah setiap sholat wajib ya, kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33. Kalau kamu istiqomah mengamalkan, sekalipun amalanmu jauh daripada para salaf terdahulu dalam mengamalkan agama, tapi nanti kelak di hari kiamat kita akan dibersamakan. Secara derajat kualitas amal kita beda, tapi barokahnya baca subhanallah, alhamdulillah dan sholawat. Gimana nih subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar? Ya kita akan dibersamakan, ya, akan dikatutkan, ya apa ini? Minal katutin seperti itu ya. Ibaratnya itu orang buat tempe seperti itu ya. Di sana ada kerikilnya kecil, kerikil kalau satu ya tidak manfaat, tidak ada harganya. Tapi karena barang sama tempe itu dihargai. Seperti itu ya. Ibaratnya juga itu beras itu, di beras itu ada yang lainnya, beras semua ini ada apa jenis? Las yang belum terkupas itu ya. Itu kita diikutkan seperti itu ya. Sekalipun secara tampaknya kita amalannya berbeda. Jadi penting juga ini bagi kita ya. Kita merasa bahwa amalan-amalan kita itu sangat minim seperti itu ya. Perlu ini kita mengamalkan amalan-amalan yang menjadi jalur alternatif seperti itu ya. Sebagaimana Nabi memiliki istri yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah itu beliau itu ahli dzikir kepada Allah ya. Dari subuh sampai waktu duha. Dzikir terus seperti itu ya. Kemudian Nabi mendapati kamu dari tadi mulai subuh sampai apa? Sampai waktu duha masih duduk dzikir kepada Allah. Kamu mau enggak tak kasih dzikir yang cukup kamu baca 4 kali pahalanya sama dengan kamu duduk seperti itu. Ya. Kemudian tentu beliau mengatakan mau wahai Rasul, beritahu saya apa itu bacaannya ya. Nabi mengatakan subhanallahi subhanallah. Oh, bukan yang itu. Baik, subhanallahil subhanallah bihamdi subhanallahil adada. Oh, bukan. Saya malah lupa ya. Saya biasanya baca malah lupa ini. Bukan itu, ada bacaan di belakangnya itu saya lupa. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baca 4 kali. Ya, itu kan ringan ya. Mungkin tidak sampai 1 menit. Itu pahalanya sama mulai dari apa? Mulai dari subuh sampai waktu duha seperti itu ya. Perlu juga ini, tapi ya kalau sempat ya zikir mulai dari subuh sampai terbit ya itu memiliki pahala yang istimewa juga. Dalam hadis disebutkan ya pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tapi bukan berarti kalau itu saya tidak usah haji umrah ya gitu ya. Ya artinya di situ solusi-solusi untuk orang-orang yang seperti kita itu kadang yang perlu mengamalkan hal-hal yang seperti itu. Oh iya. Meskipun bisa sekali, tapi saya khawatir nanti kalau diteruskan saya iya, mohon maaf ya. Pak katanya kan jam 5, ya kan sangat menarik luar biasa. Meskipun itu mohon maaf Ustaz, ini barangkali dari kajian tadi sudah sangat lengkap, jelas, gamblang. Tetapi barangkali ada satu pertanyaan dari ibu-ibu, satu pertanyaan dari bapak-bapak maupun semuanya sebelum acara kita tutup bersama. Dari ibu-ibu, ada ibu-ibu? Tapi, mereka perlu jawab ibu tadi. Jadi ibu-ibu dengan pesan dengan bapak-bapak, coba pilih mana? Ini kan berarti Pak Besok. Cukup, bapak-bapak ini mulai cukup. Ibu-ibu cekap. Oh, waktunya ya.